Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan dari tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Amerika dan Inggris kepada Yaman. Namun, terlepas dari dasar penyerangan itu, sebenarnya tindakan Amerika dan Inggris saat ini sangat sesuai dengan hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW 14.000 tahun yang lalu. Bahkan dalam hadis itu juga disebutkan, dukungan kita harus kemana. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap hadis akhir zaman yang mulai terbukti kebenarannya itu? Mari kita bahas. Teman-teman seiman sekalian, dalam hadis Sahih Abu Dawud dan Imam Ahmad menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, akan datang suatu masa di mana umatnya akan terbagi menjadi beberapa kelompok pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Kemudian, salah satu sahabat bernama Ibnu Hawalah bertanya, "Wahai Rasulullah, jika aku ada di zaman tersebut, aku harus bergabung dengan pasukan yang mana?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Hendaklah kalian memilih Syam, karena Syam adalah negeri pilihan Allah, di mana Allah telah mengumpulkan hamba-hamba pilihannya di sana." Setelah melihat perkembangan peperangan dan konflik yang berlangsung belakangan ini, terlihat ada keterkaitan yang semakin jelas dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 14 abad yang lalu. Sungguh luar biasa bahwa 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan apa yang terjadi saat ini. Hal ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, kita menjadi saksi dari beberapa kelompok yang aktif bergerak, tidak hanya di Gaza dan Lebanon, tetapi juga di Yaman dan Irak. Meskipun Yaman bukan negara yang kaya dan bukan negara yang memiliki kekuatan militer besar, namun mereka telah membuktikan kepada dunia, seperti penerapan blokade laut di teritori maritim Yaman di Laut Merah yang mengesankan. Hal ini ditunjukkan sebagai sikap atas dukungannya kepada Palestina dengan mencegah kapal apapun untuk bersandar di pelabuhan Israel. Meskipun negara-negara Arab lainnya memiliki pasukan militer yang kuat, namun tampaknya kurang berani, bahkan berkoalisi dengan Israel dan sekutunya. Sebaliknya, meskipun Yaman tidak sekuat negara-negara lain dari segi kekuatan militer, tetapi mereka telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dengan tindakan mereka memblokade laut, mereka berhasil memberikan dampak signifikan terhadap kepentingan Zionis, dan tindakan ini membuat Zionis Israel dan sekutunya mengalami kerugian finansial mencapai puluhan miliar dolar, yang bisa dianggap pencapaian yang luar biasa. Di Yaman, terjadi situasi yang mirip dengan yang terjadi di Irak. Saat Gaza diserang, Irak juga merespon dengan tindakan tertentu. Mereka mengincar pangkalan militer Amerika di wilayah mereka. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa Amerika menjadi sasaran serangan mereka? Sebenarnya, ketika kita mengevaluasi serangan-serangan Zionis terhadap Palestina, peran Amerika menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Dan kesadaran ini telah dipahami oleh rakyat Irak. Oleh karena itu, mereka mengambil tindakan aktif dengan menyerang dan memberikan tekanan terhadap Amerika, khususnya melalui serangan besar-besaran mereka terhadap pangkalan militer Amerika di Irak. Keadaan serupa juga terjadi di Yaman, di mana mereka tidak hanya memblokade laut, tetapi juga menyerang kapal-kapal yang berhubungan dengan Amerika. Inilah sebabnya mengapa sekutu Zionis, terutama Amerika dan Inggris, tersulut dan melakukan serangan intensif ke Yaman dengan ratusan misil dan pesawat tempur yang mereka miliki. Keputusan Inggris dan Amerika untuk menyerang Yaman ini terasa tidak biasa, terutama karena mereka melakukannya tanpa menunggu keputusan Kongres Amerika. Kejadian ini telah memicu konflik internal di Amerika. Banyak warga Amerika yang merasa frustrasi karena pajak yang mereka bayar digunakan untuk perang yang tak kunjung berakhir, termasuk di Afghanistan, Irak, Palestina, dan kini di Yaman. Amerika Serikat dengan tindakannya yang semakin brutal dan sporadis telah melakukan serangan terhadap negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Palestina dan Yaman. Tampaknya Amerika sedang menuju ke arah kehancuran diri sendiri. Paradoks ini semakin terlihat. Semakin Amerika mencoba mengontrol negara-negara mayoritas Muslim, maka mereka semakin menuju kehancurannya sendiri. Ini adalah keadaan yang tidak bisa disalahkan. Teman-teman seiman sekalian, kita semua yakin bahwa kemerdekaan dan pemulihan kejayaan umat Islam adalah akhir yang tak terelakkan. Namun pertanyaan penting yang muncul adalah, di mana dan apa posisi kita ketika hal tersebut terjadi?
Merujuk pada hadis yang telah disebutkan di awal, bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa umatnya akan terbagi menjadi 3 kelompok pasukan, yaitu di Syam, Yaman, dan Irak. Kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku ada di zaman tersebut dan mengalami peristiwa itu secara langsung, kelompok mana yang sebaiknya harus saya ikuti? Apakah sebaiknya saya bergabung dengan kelompok di Syam, Yaman, atau Irak?" Rasulullah menjawab dengan tegas, "Kalian harus bergabung dengan kelompok di Syam, karena Allah telah memilih Syam sebagai tempat tinggal bagi hamba-hambanya yang terbaik." Dalam konteks saat ini, pertanyaannya adalah, ketika kita melihat adanya pasukan di Syam, Yaman, dan Irak, lalu kemana fokus kita seharusnya terarah? Ketika bergabung, apakah kita harus bergabung secara fisik? Jawabannya tidak selalu demikian. Yang terpenting adalah arah perjuangan kita, di mana seharusnya kita mengalokasikan sumber daya atau harta kita untuk mendukung perjuangan tersebut. Jawabannya adalah ke Syam, terutama Palestina. Ini bukan berarti kita tidak membantu yang lainnya, tetapi kita juga harus tetap memberikan bantuan dan dukungan kepada Yaman dan Irak. Namun fokus utama kita adalah wilayah Syam. Seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah bahwa Syam adalah negeri pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita merupakan suatu kehormatan besar jika kita dapat menyisihkan harta dan menggunakan kemampuan kita untuk berkontribusi dalam perjuangan para pasukan Allah di tanah Syam, di Palestina. Teman-teman seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua fenomena dan peristiwa ini mengarah pada hadis dari Rasulullah SAW. Dan penting untuk dicatat bahwa dalam hadis lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga umat Muslim memerangi orang-orang Yahudi, dan kita akan menang." Ini merupakan sebuah kepastian bahwa kita akan menang melawan mereka. Jadi untuk saat ini, mari kita mempersiapkan diri kita menjelang akhir zaman. Mari senantiasa kita berikan bantuan dan dukungan kita kepada saudara-saudara kita yang tengah berjuang fisabilillah membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita belum mampu memberikan bantuan secara fisik, maka kita dapat memberikan bantuan berupa sumbangan finansial untuk saudara-saudara kita yang tengah berjuang di jalan Allah. Meskipun saat ini kita hanya dapat berjuang melalui kata-kata dan jari jemari lewat ponsel kita, maka ketahuilah bahwa pada detik ini juga di Palestina ada orang-orang yang sedang berjuang dan berkorban dengan nyawa dalam menghadapi kesulitan yang mereka alami. Semoga perjuangan para mujahid di sana mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman seiman rahimakumullah, terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.